Kompetisi Matematika Nasional Paket Hari Ilmiah ke-22. Kami nyatakan dibuka. Kompetisi Matematika Nasional Kompetisi Matematika Nasional Paket Hari Ilmiah ke-22. Kami nyatakan dibuka. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Sebelumnya, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa. Berkat limpahan kasih sayangnya, kita dapat berkumpul dalam acara Technical Meeting Paket Hari Ilmiah 2024 hari ini. Sebelumnya, bagaimana kabarnya teman-teman dan adik semua hari ini? Semoga tetap masih semangat untuk melanjutkan acara Technical Meeting pada pagi hari ini. Perkenalkan, saya Nurul Masnu'a selaku moderator yang akan memandu jalannya acara Technical Meeting final pada pagi hari ini. Adapun rangkaian acara yang akan kita ikuti adalah sebagai berikut. Yang pertama, yakni pemaparan agenda dan rundown babak final. Yang kedua, pemaparan juklak. Yang ketiga, pemaparan pengawasan. Yang keempat, sesi tanya jawab. Dan nanti akan diakhiri dengan penutup. Sebelum acara ini dibuka, marilah kita buka acara pagi hari ini dengan membaca doa bersama agar acara dapat berjalan dengan lancar. Berdoa sesuai keyakinan masing-masing. Dimulai. Baik, sebelumnya saya akan sampaikan terlebih dahulu mengenai aturan tanya jawab di Zoom. Nanti peserta yang akan menyampaikan pertanyaannya boleh dengan raise hand terlebih dahulu di Zoom atau dengan menuliskan pertanyaannya di Zoom kolom di chat kolom di kolom mohon maaf di kolom komentar chat Zoom. Memasuki acara selanjutnya yakni acara pertama yakni agenda dan rundown babak final yang akan disampaikan oleh petugas. Kepada yang bertugas dipersilahkan. Baik, apakah suara saya terdengar? Bila terdengar, anjungkan jempol. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Selamat pagi adik-adik semua dan juga Bapak Ibu orang tua guru pendamping. Alhamdulillah kami ucapkan selamat kepada para adik-adik sekalian yang telah lolos menuju babak final, yang mana nanti adik-adik semua akan datang berkumpul di kampus kami, kampus hijau, kampus Universitas Islam Malang. Selamat datang di Kota Malang, kota pendidikan dan juga kota wisata. Nanti adik-adik setelah lomba bisa nanti berkeliling Kota Malang, banyak wisata-wisata pendidikan yang dapat dikunjungi oleh adik-adik sekalian. Baik, langsung saja. Sebelum itu, kami dari panitia mohon maaf atas sedikit kesalahan yang terjadi pada saat kemarin, pada saat pengumuman babak penyisihan. Namun, perlu kami tekankan bahwa kami pure netral, tidak ada hal-hal yang dimaksud, kami tidak berpihak kepada manapun. Jadi hasil pengumuman pure netral seperti itu. Baik, langsung saja kami jelaskan agenda babak final paket hari ilmiah ke-23 tahun 2024. Baik, ada di sekalian, Bapak Ibu orang tua dan juga guru pendamping. Agenda babak final paket hari ilmiah ke-23 tahun 2024 nantinya akan dilaksanakan pada tanggal 29 September tahun 2024, tepatnya pada hari Minggu. Nah, pada hari tersebut rangkaian acaranya terdapat yang pertama babak final Olimpiade Matematika paket hari ilmiah ke-23. Berikutnya terdapat acara talk show pendidikan yang dilanjut nanti pengumuman juara dan juga nanti penutup. Next. Pada babak final nanti, yakni pengerjaan waktu check-in peserta dimulai pada pukul 7 sampai dengan pukul 7.30 waktu Indonesia Barat. Waktu pengerjaan dimulai pada pukul 8.00 sampai dengan 9:15 waktu Indonesia Barat. Nah, ini mungkin ada pertanyaan, dari rentang pukul 7.30 sampai pukul 8 ngapain, Kak? Nah, pada waktu itu dapat persiapan yang mana terdiri dari pembacaan peraturan dan juga pembagian soal. Seperti itu ya. Nah, untuk adik-adik sekalian, nanti ketika pengerjaan babak final atau babak perebutan juara, hanya diperbolehkan membawa alat tulis saja, membawa kertas ataupun tas ataupun apapun. Jadi cukup membawa alat tulis saja seperti itu. Untuk lembar kertas buram atau lembar untuk coret-coret sudah disediakan oleh panitia seperti itu. Nah, terkait untuk seragam, nanti memakai seragam sekolah masing-masing ya. Seperti itu. Dan jangan lupa bersepatu ya, jangan pakai sandal adik-adik ya. Lanjut.
Nah, di saat para peserta final melaksanakan pengerjaan final, orang tua pendamping dan juga guru-guru nanti mengikuti acara talkshow pendidikan yang mana nanti dilaksanakan di Gedung Bundar Hall Kiai Haji Tolha Hasan, di mana acara talkshow dimulai pada pukul 8 sampai dengan pukul 10.30. Jadi sembari menunggu putra-putrinya untuk melaksanakan pengerjaan final, orang tua nanti bisa mengikuti talkshow pendidikan seperti itu. Lanjut. Nah, selanjutnya serangkaian pengumuman dan juga penutupan dimulai check-in peserta pada pukul 12 sampai dengan 12.20. Acara dimulai pada pukul 12.20 sampai dengan jam 16.50 waktu Indonesia Barat. Lanjut. Oke. Untuk lebih detailnya, mari kita simak bersama terkait rundown secara rinci. Oke. Baik, mari kita simak bersama rundown babak perebutan juara paket hari ilmiah ke-23 tahun 2024 jenjang SD MI, SMP MTS, dan juga SMA, MA, SMK. Baik, babak perebutan juara dilaksanakan pada hari Minggu, tanggal 29 September tahun 2024. Baik, untuk nanti pelaksanaannya lebih tepatnya, nanti kami di kampus Unisma, tempatnya di gedung B. Jadi nanti untuk registrasi atau check-in peserta dimulai pada pukul 7.00 sampai dengan 7.30. Selanjutnya, setelah peserta check-in peserta, dia akan mendapatkan kartu peserta, yang mana kartu peserta tersebut sebagai akses untuk dapat masuk ke dalam ruang ujian. Jadi nanti peserta kalau belum mendapatkan kartu peserta, nanti tidak bisa masuk ke ruang ujian. Seperti itu. Selanjutnya, nah, setelah peserta nanti mendapatkan kartu peserta, nanti langsung masuk ke gedung B tanpa didampingi orang tua. Jadi di sana sudah terdapat panitia khusus yang akan mengarahkan peserta sampai masuk ke dalam ruang kelas masing-masing. Jadi Bapak Ibu tidak perlu khawatir, untuk anaknya nanti sudah dibimbing oleh panitia sampai masuk ke dalam ruangan masing-masing. Nanti gedung ujian akan steril, orang tua, guru pendamping dilarang berada di dalam gedung tersebut. Seperti itu. Jadi orang tua cukup nanti mengantar sampai ke tempat check-in peserta atau ke tempat registrasi. Seperti itu. Lanjut, setelah registrasi, peserta langsung masuk ke dalam ruang kelas pada pukul 7.30 sampai dengan 7.50, yang mana nanti di sana peserta bisa duduk di meja masing-masing, yang mana sudah terdapat nama dan juga nomor peserta masing-masing. Selanjutnya, pada pukul 7.50 sampai dengan pukul 8, nanti akan dibacakan peraturan pengerjaan soal dan juga nanti diabsensi oleh pengawas
masing-masing. Nah, pada pukul 8.00 sampai dengan pukul 9.15 itu waktu pengerjaan bagi adik-adik sekalian. Jadi ada waktu 75 menit untuk mengerjakan soal babak perebutan juara paket hari ilmiah ke-23. Nah, setelah selesai pada pukul 9.15, nanti peserta langsung meninggalkan tempat atau meninggalkan ruang ujian, nanti dibimbing oleh panitia menuju ke gedung bundar, menuju orang tua masing-masing. Jadi nanti kan orang tuanya berada di gedung bundar atau gedung Kiai Haji Hasan. Nah, nanti putra-putrinya nanti akan diantar oleh panitia menuju ke gedung bundar menemui orang tua ataupun guru pendamping masing-masing. Jadi nanti Bapak Ibu tidak usah khawatir, tidak usah bingung. Nanti Bapak Ibu tunggu saja di gedung bundar akan nanti dapat kondusif dan juga eh, rapi seperti itu ya. Nanti adik-adik langsung diantar oleh panitia menuju ke gedung bundar menemui Bapak Ibu yang sudah berada di sana. Seperti itu. Mungkin itu untuk rundown pengerjaan Bapak perebutan juara paket hari ilmiah ke-23. Lanjut. Baik, ini sedikit saya jelaskan untuk rundown orang tua dan juga pendamping Bapak perebutan juara paket hari ilmiah ke-23. Nah, tadi kan awal nanti mengantar putra-putrinya untuk registrasi. Nah, setelah registrasi nanti Bapak Ibu dapat bergeser ke auditorium Kiai Haji Tolha Hasan atau lebih dikenal dengan Gedung Bundar Unisma. Seperti itu ya. Nanti untuk check-in peserta dimulai pada pukul 7 sampai dengan pukul 8 waktu Indonesia Barat. Ini nanti untuk kegiatan di Gedung Bundar akan dibuka oleh MC pada pukul 8.00 sampai dengan pukul 8.10. Ya, nanti ada sambutan dari Bapak Kaprodi, sambutan dari Bapak Dekan, dan nanti sambutan dari Bapak Rektor Universitas Islam Malang. Selanjutnya, setelah sambutan, nanti akan dilanjut pembacaan peraturan terkait talk show, di mana akan dipandu oleh moderator. Selanjutnya, setelah moderator membacakan peraturan talk show, langsung tanpa berlama-lama langsung menuju ke pemaparan materi yang pertama oleh Bapak Sigit Pramono SPD MAP. Setelah pemaparan materi yang pertama selesai, langsung dilanjut oleh pemateri yang kedua yang akan disampaikan oleh Bapak Muhammad Bakhtiar Arif MPD. Nah, setelah pemaparan materi dari kedua pemateri yang luar biasa tersebut telah usai, lanjut ke sesi tanya jawab oleh eh, Bapak Ibu sekalian peserta talk show. Yang nanti akan masuk pada sesi diskusi antara peserta dan juga oleh narasumber seperti itu. Setelah sesi itu selesai, lanjut kepada yang kesimpulan yang akan disimpulkan oleh moderator dan nanti langsung dialihkan kepada MC. Setelah itu pemberian cindera mata dan juga sesi foto bersama materi dan juga show. Nah, selanjutnya kegiatan Roma dengan pukul 12 mana dengan makanan-makanan yang dapat nanti dibeli
oleh adik-adik dan juga ibu-ibu sekalian. Seperti itu, bisa nanti berbelanja minuman, makanan, ya tentunya sangat enak-enak sekali seperti itu. Nah, setelah isoma, nanti lanjut pada sesi acara menuju ke pengumuman dan juga penutupan paket hari ilmiah ke-23, di mana check-in peserta dimulai pada pukul 12.00 sampai dengan 12.20. Nah, nanti MC membuka acara pada pukul 12.20. Dilanjut nanti menyanyikan lagu Indonesia Raya dan juga March Subhanul Waton pada pukul 12.30. Setelah itu dilanjut pembacaan ayat suci Al-Quran dan pembacaan sholawat Nuril Anwar pada pukul 12.40. Setelah itu terdapat sambutan dari Ketua Pelaksana, dilanjut sambutan dari Ketua Hima Prodi Pendidikan Matematika Universitas Islam Malang. Nanti di samping lagi sambutan dari Kaprodi, Dekan, dan juga Universitas Islam Bali hari ini ke-23 tahun 2024. Selanjutnya, untuk menghibur dan memanjakan adik-adik dan juga Bapak Ibu sekalian, kami datangkan penampilan tari dari UKM Seni Tari Universitas Islam Malang. Selanjutnya, juga ada persembahan dari mahasiswa matematika, yang mana nanti akan memanjakan Bapak Ibu dan adik-adik sekalian dengan suara emasnya yang tentu sangat enak didengar. Seperti itu ya Bapak Ibu sekalian. Nah, selanjutnya akan ada penampilan dari musik Islami, yang mana dari persembahan dari UKM Seni Islami Universitas Islam Malang. Nah, setelah memanjakan Bapak Ibu dan adik-adik sekalian, adik-adik, pengumuman dimulai pada jenjang SD atau MI terlebih dahulu, dilanjut pengumuman tingkat SMP atau MTS, dilanjut pengumuman tingkat SMA, MA, SMK, dilanjut pengumuman piala bergilir, piala presiden dan juga piala rektor, dan juga disusul pengumuman penghargaan sekolah. Nah, setelah semuanya selesai, nanti kita semua seperti itu. Mungkin cukup itu. Oh, informasi tambahan. Ini dari panitia. Bagi Bapak Ibu sekalian yang nanti mau inden penginapan terhadap panitia, tadi sudah di-share pengumumannya di grup. Nanti bisa mengisi form yang tertera untuk inden penginapan kepada panitia. Untuk batas inden, kami dapat melayani sampai dengan hari Selasa, seperti itu ya. Jadi maksimal pemesanan kamar kepada panitia yang nanti dipesankan oleh panitia nanti maksimal pada hari Selasa, seperti itu. Untuk lebih detailnya terkait inden penginapan bisa menanyakan langsung kepada kontak person yang telah tersedia yang sudah di-share di grup ya, Bapak Ibu sekalian. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Selanjutnya kami kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Masuk.
Ya. Baik, disampaikan terima kasih. Paran Juklak kepada yang bertugas disilahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan memaparkan terkait petunjuk pelaksanaan babak perebutan juara. Di sini kami akan memaparkan mengenai petunjuk pelaksanaan babak perebutan juara kompetisi matematika nasional PHI ke-23 tahun 2024 jenjang SDMI, SMP-MTS, SMA, SMK tingkat nasional yang akan dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 29 September tahun 2024 dengan waktu pengerjaan yaitu 75 menit. Adapun petunjuk pelaksanaannya yaitu yang pertama, peserta dipersilahkan membaca doa terlebih dahulu sebelum mengerjakan soal kompetisi matematika nasional. Yang kedua, peserta tidak diperbolehkan menggunakan segala jenis alat bantu hitung, membuka segala jenis modul, buku, ataupun catatan yang berhubungan dengan kompetisi matematika nasional, dan menggunakan alat komunikasi pada saat ujian berlangsung. Yang ketiga, banyak butir soal pada babak perebutan juara berjumlah 13 soal yang terdiri dari 12 soal jawaban singkat dan 1 soal uraian. Yang keempat, peserta disarankan menjawab soal yang dianggap paling mudah terlebih dahulu. Yang kelima, untuk skor penilaian, pada bagian soal jawaban singkat, skor sudah tertera pada soal dan tidak ada pengurangan nilai apabila jawaban salah maupun kosong. Pada bagian soal uraian, skor tertera pada soal dengan catatan jawaban uraian ditulis secara lengkap. Yang keenam, tanyakan kepada pengawas ujian jika terdapat tulisan yang kurang dimengerti. Yang ketujuh, sebelum lembar jawaban diserahkan kepada pengawas, pastikan identitas peserta dan jawaban yang kalian kerjakan telah terisi dengan benar. Mungkin sekian yang dapat sampaikan mengenai petunjuk pelaksanaan babak perebutan juara. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum. Baik, terima kasih atas waktunya. Di sini saya akan menyampaikan mengenai tata tertib babak perebutan juara kompetisi matematika nasional PHI ke-23 2024 jenjang SDMI, SMP MTS, dan SMA MA SMK tingkat nasional. Yang pertama, babak perebutan juara kompetisi matematika nasional PHI ke-23 2024 dilaksanakan pada tanggal 29 September 2024 di Universitas Islam Malang. 2. Peserta wajib hadir di ruang ujian 30 menit sebelum pelaksanaan ujian dimulai. 3. Peserta menempati tempat duduk yang telah disediakan sesuai dengan nomor peserta masing-masing. 4. Peserta yang terlambat masuk dapat mengikuti ujian setelah mendapat izin dari pengawas tanpa ada tambahan waktu pengerjaan atau sesuai dengan jadwal. 5. Peserta membawa alat tulis yang diperlukan dan dilarang untuk saling meminjam antar peserta. 6. Peserta dilarang menggunakan buku catatan, kalkulator, atau alat bantu lainnya sesuai petunjuk pada soal. 7. Peserta menerima satu set soal sesuai level atau jenjang, lembar jawaban, dan kertas buram. 8. Sebelum ujian berlangsung, pengawas memberitahukan bila ada peserta yang hendak ke toilet sebaiknya dilakukan sebelum ujian.
Jika ada peserta yang hendak ke toilet pada saat ujian, harus seizin dan diantar oleh pengawas. Mohon maaf, saya lanjutkan lagi. 9. Peserta memeriksa kelengkapan halaman lembar soal mulai dari halaman pertama sampai akhir dan mengerjakan ujian sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. 10. Peserta dapat mengerjakan soal setelah ada instruksi dari pengawas. 11. Peserta berdoa sesuai keyakinan masing-masing sebelum mengerjakan soal. 12. Peserta dapat bertanya kepada pengawas jika ada soal yang kurang jelas. 14. Peserta dilarang melakukan kecurangan atau hal-hal lain yang mencurigakan. 15. Jika peserta melakukan tindakan yang dinilai mencurigakan, akan mendapatkan peringatan 1 berupa teguran lisan, peringatan 2 pengurangan 4 skor, peringatan 3 pengurangan 8 skor. 16. Setiap peserta akan didiskualifikasi apabila tidak mengikuti babak perebutan juara yang sedang berlangsung, menerima peringatan keempat, dan melakukan kecurangan. 17. Peserta yang sudah selesai sebelum waktunya dilarang meninggalkan ruangan. 18. Peserta harus menulis jawaban dengan jelas dan tidak diperkenankan mencoret atau mengotori lembar soal. 19. Peserta dilarang berbicara atau melakukan hal-hal lain yang dapat mengganggu konsentrasi peserta lain. 20. Pengawas akan mengambil lembar soal dan lembar jawaban peserta dari setiap meja peserta ketika waktu yang ditentukan telah habis. 21. Keputusan panitia bersifat mutlak dan tidak bisa diganggu gugat. Itu adalah poin-poin Dalam komentar Zoom. Monggo untuk yang mau bertanya. Ada yang resen? Baik, silakan. Kak Samuel bisa mengajukan pertanyaannya. Bisa on mic dan on cam. Halo, halo pagi Mbak. Halo, suaranya sih dia. Ya, Halo, halo, Mbak. Nanti anak tersebut menulis
Baik, silakan Kak Akira Pramudia bisa on mic. Oke, sudah. Monggo Kak Akira bisa bisa on mic. Halo Kak Akira. Oke, baik, terima kasih. Eh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelumnya ingin menanyakan bagaimana mengenai poin penilaiannya ya. Tadi kalau disempat dibahas di awal bahwa itu ada uraian singkat seperti itu. Nah, apakah ada teknis poinnya bisa dijelaskan? Terima kasih. Oke. Baik, terima kasih Kak. Untuk penanya selanjutnya, kami tampung 3 pertanyaan terlebih dahulu. Silakan satu lagi ya, boleh Kak Yuda. Oke. Monggo Kak Yuda bisa langsung unmic. Ya. Kak Yuda, jadi gimana? Tidak ada soal pertanyaan yang saya berikan. Mungkin sekiranya kalau eh, untuk soalnya esai atau esai semua atau soal PG, cuman itu. Oh, baik. Baik, Kak. Terima kasih pertanyaannya. Mungkin pertanyaan yang pertama bisa langsung dijawab nih. Monggo. Soal. Baik, izin menjawab untuk pertanyaan yang pertama, yaitu untuk soalnya itu kan ada 13 soal, yaitu terdiri dari 12 isian singkat dan satu uraian. Untuk yang jawaban singkat itu hanya ditulis hasil akhirnya saja, tidak perlu ada caranya. Dan untuk yang uraian itu ditulis caranya yang dengan yang lengkap, karena itu menentukan skor dari yang uraian. Apakah sudah jelas? Bagaimana? Apakah masih ada yang mau ditanyakan? Ada feedback? Kak Samuel, ada feedback? Ada. Bagaimana? Sudah? Kalau sudah cukup jelas, mungkin bisa dilanjut ke pertanyaan kedua. Monggo. Baik, untuk nanti yang ditanyakan terkait pemenang sesuai yang tertera di juknis. Untuk jenjang SD dapat 15 besar juara yang mana diambil dari masing-masing kelas. Untuk SMP dan SMA diambil 20 besar dari masing-masing jenjang. Mungkin itu cukup menjawab untuk pertanyaannya. Baik, terima kasih. Apakah ada feedback dari jawaban yang kedua mengenai pengambilan peserta? Mungkin untuk klasifikasinya untuk jenjang SD untuk juara 9
sampai dengan juara 15 nanti mendapatkan medali perunggu dan juga sertifikat. Untuk juara 4 sampai dengan juara 8 mendapatkan medali perak dan juga sertifikat. Untuk juara 2 sampai dengan juara 3 mendapatkan piala tetap, piagam penghargaan, medali emas, sertifikat, dan juga tabanas. Dan untuk juara 1 jenjang SDMI mendapatkan piala tetap, piagam penghargaan, medali emas, sertifikat, voucher, dan juga tabanas. Nah, untuk juara umum tingkat SDMI, yang mana nanti akan memperebutkan piala bergilir atau piala rektor yang diberikan kepada pihak sekolah dengan nanti klasifikasi dari jumlah poin, yang mana poin tersebut diambil dari siswa-siswi dari sekolah tersebut yang mendapatkan juara. Seperti itu. Itu sudah tertera di Juknis, nanti bisa dibuka Juknisnya untuk lebih jelasnya seperti itu. Untuk jenjang SMP, MTS, dan juga SMA, MA, SMK, untuk juara 9 sampai dengan juara 20 mendapatkan medali perunggu dan juga sertifikat. Untuk juara 4 sampai dengan juara 8 mendapatkan medali perak dan juga sertifikat. Untuk juara 2 sampai dengan juara 3 mendapatkan piala tetap, piagam penghargaan, medali emas, sertifikat, dan juga tabanas. Untuk juara 1 mendapatkan piala tetap, piagam penghargaan, medali emas, sertifikat, voucher, dan juga tabanas. Karena nantinya juga mendapatkan kesempatan untuk memperebutkan piala bergilir atau piala presiden. Seperti itu. Mungkin itu cukup menjawab untuk pertanyaan yang tadi menanyakan terkait peserta pemenang dari juara tadi ada berapa. Seperti itu. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih. Mungkin sudah cukup menjawab. Apakah ada feedback kembali? Atau masih cukup? Atau sudah cukup? Kalau sudah cukup menjawab, mungkin bisa lanjut ke pertanyaan ketiga. Monggo. Baik, izin menjawab. Poin penilaian sudah tertera pada juklat yang sudah dipaparkan tadi, yaitu untuk skor penilaian sudah tertera pada setiap soal, baik itu isian singkat maupun uraian. Untuk Baik, silakan Kak Akira Pramudia, bisa on mic. Oke, sudah. Monggo Kak Akira, bisa on mic. Oke, baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelumnya ingin menanyakan bagaimana mengenai poin penilaiannya ya. Tadi kalau disempat dibahas di awal bahwa itu ada uraian singkat seperti itu. Nah, apakah ada teknis poinnya bisa dijelaskan? Terima kasih. Oke. Baik, terima kasih Kak. Untuk penanya selanjutnya, kami tampung 3 pertanyaan terlebih dahulu. Silakan satu lagi ya, boleh Kak Yuda. Monggo Kak Yuda, bisa langsung unmic. Ya. Kak Yuda, jadi gimana?
tidak ada soal pertanyaan yang saya berikan. Mungkin sekiranya kalau eh, untuk soalnya esai atau esai semua atau soal PG, cuman itu. Oh, baik. Baik, Kak. Terima kasih pertanyaannya. Mungkin pertanyaan yang pertama bisa langsung dijawab nih. Monggo. Soal. Baik, izin menjawab untuk pertanyaan yang pertama, yaitu untuk soalnya itu kan ada 13 soal, yaitu terdiri dari 12 isian singkat dan satu uraian. Untuk yang jawaban singkat itu hanya ditulis hasil akhirnya saja, tidak perlu ada caranya. Dan untuk yang uraian itu ditulis caranya yang dengan yang lengkap, karena itu menentukan skor dari yang uraian. Apakah sudah jelas? Bagaimana? Apakah masih ada yang mau ditanyakan? Ada feedback? Pak Samuel, ada feedback? Ada. Bagaimana? Sudah? Kalau sudah cukup jelas, mungkin bisa dilanjut ke pertanyaan kedua. Monggo. Baik, untuk nanti yang ditanyakan terkait pemenang sesuai yang tertera di juknis. Untuk jenjang SD dapat 15 besar juara yang mana diambil dari masing-masing kelas. Untuk SMP dan SMA diambil 20 besar dari masing-masing jenjang. Mungkin itu cukup menjawab untuk pertanyaannya. Baik, terima kasih. Apakah ada feedback dari jawaban yang kedua mengenai pengambilan peserta? Mungkin untuk klasifikasinya untuk jenjang SD untuk juara 9 sampai dengan juara 15 nanti mendapatkan medali perunggu dan juga sertifikat. Untuk juara 4 sampai dengan juara 8 mendapatkan medali perak dan juga sertifikat. Untuk juara 2 sampai dengan juara 3 mendapatkan piala tetap, piagam penghargaan, medali emas, sertifikat, dan juga tabanas. Dan untuk juara 1 jenjang SDMI mendapatkan piala tetap, piagam penghargaan, medali emas, sertifikat, voucher, dan juga tabanas. Ya, untuk juara umum tingkat SDMI, yang mana nanti akan memperebutkan piala bergilir atau piala rektor yang diberikan kepada pihak sekolah dengan nanti klasifikasi dari jumlah poin, yang mana poin tersebut diambil dari siswa-siswi dari sekolah tersebut yang mendapatkan juara. Seperti itu. Itu sudah tertera di juknis, nanti bisa dibuka juknisnya untuk lebih jelasnya seperti itu. Untuk jenjang SMP, MTS, dan juga SMA, MA, SMK, untuk juara 9 sampai dengan juara 20
mendapatkan medali perunggu dan juga sertifikat untuk juara 4 sampai dengan juara 8, mendapatkan medali perak dan juga sertifikat. Untuk juara 2 sampai dengan juara 3, mendapatkan piala tetap, piagam penghargaan, medali emas, sertifikat, dan juga tabanas. Untuk juara 1, mendapatkan piala tetap, piagam penghargaan, medali emas, sertifikat, voucher, dan juga tabanas. Karena nantinya juga mendapatkan kesempatan untuk memperebutkan piala bergilir atau piala presiden. Seperti itu. Mungkin itu cukup menjawab untuk pertanyaan yang tadi menanyakan terkait peserta pemenang dari juara tadi ada berapa. Seperti itu. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih. Mungkin sudah cukup menjawab. Apakah ada feedback kembali? Atau masih cukup? Atau sudah cukup? Kalau sudah cukup menjawab, mungkin bisa lanjut ke pertanyaan ketiga. Monggo. Baik, izin menjawab. Poin penilaian sudah tertera pada juklat yang sudah dipaparkan tadi, yaitu untuk skor penilaian sudah tertera pada setiap soal, baik itu isian singkat maupun uraian. Bagaimana, monggo? Halo, Iya. apa sudah terdengar suaranya? Ya, sudah. Iya. Sorry. Mau tanya untuk yang SD level 3, ini nanti menjawabnya itu harus pakai pensil atau pulpen atau nanti ada dijelaskan. Kemudian untuk jawabannya misal ini bisa pecahan atau desimal, itu nanti menjawabnya menggunakan yang mana atau ada di keterangan soalnya ya. Begitu aja. Terima kasih. Sudah. Nih. Terima kasih. Terima kasih, Kak. Monggo untuk penanya ketiga, Kak Arkarega. Bisa on mic? Ya, Assalamualaikum, izin bertanya, panitia. Kita tahu kan ada untuk kelas 3 dan 4 kan itu masuk ke level 2 ya, untuk SD. 5, 6 itu level 3. Nah, pertanyaan saya, untuk penentuan juaranya itu per level. Jadi masing-masing kelas 3, kelas 4 ada juaranya sendiri atau digabung juara? Terima kasih. Baik, terima kasih. Baik, langsung saja ke pertanyaan pertama. Monggo. Itu mungkin dari Bapak Ibu pendamping ya terkait waktu talk show tadi ya. Kami harapkan nanti Bapak Ibu dapat mengikuti seksi talk show ini sampai dengan selesai. Nah, mungkin selesainya di pukul 10.20. Jadi rentang dari selesainya pengerjaan adik-adik itu kan selesai di jam 9.30. Jadi mohon ditunggu sebentar untuk sampai dengan sesi talk show-nya selesai agar dapat berkondisi dengan baik, acaranya dapat berjalan dengan lancar. Ya, kami berharap dari panitia nanti memohon untuk kerjasama dari adik-adik, dari Bapak Ibu sekalian, guru pendamping untuk turut memaksimalkan acara final paket hari ini ya ke-23 nanti seperti itu. Terima kasih. Mungkin sudah cukup menjawab ya. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih. Apakah sudah cukup menjawab? Sudah, nggih, sampun. Monggo lanjut ke pertanyaan kedua. Nggih. Ini saya sambung ke pertanyaan yang ketiga ya, terkait penentuan juara. Nanti untuk penentuan juara jenjang SD, nanti itu kami ambil per kelas seperti itu. Jadi kelas 1 ada 15 juara, kelas 2 ada 15 juara dan seterusnya.
Nah, untuk SMP dan SMA nanti langsung per jenjang ya. Juara SMP gitu saja, nggak ada SMP kelas 1 ataupun SMP kelas 2. Begitu juga dengan yang SMA. Jadi kita ambil yang SMP gitu aja sama SMA. Ya. Ini cukup menjawab ya pertanyaannya Bapak Ibu sekalian dan juga adik-adik. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih. Apakah ada feedback dari yang kedua? Kak Alexander mungkin? Atau kalau sudah cukup menjawab, kita bisa lanjut ke pertanyaan ketiga. Iya, baik. Kalau sudah cukup menjawab, bisa lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Monggo, Kak. Baik, izin menjawab pertanyaan kedua. Untuk penulisan jawaban, peserta diperbolehkan untuk menggunakan ballpoint ataupun pensil. Dan untuk ketentuan menjawab soal pecahan atau desimal, dari kami tidak ada ketentuan tertentu, serta dibebaskan menjawab dalam bentuk pecahan ataupun desimal. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Apakah sudah cukup menjawab, Kak Arka? Atau ada feedback lagi? Baik. Sudah? Sudah cukup? Oke. Sudah nih. Oh, Kak Alexander, mohon maaf. Baik, mungkin cukup untuk pertanyaannya kami buka. Terima kasih buat teman-teman kakak Bunda dan peserta yang sudah bertanya untuk hari ini. Untuk beberapa pertanyaan yang masih kurang jelas, mungkin nanti bisa ditanyakan di grup final terkait dengan bagaimana pelaksanaannya mungkin. Ya, selanjutnya, alhamdulillahirrahmanirrahim, akhirnya kita telah berada di akhir acara. Terima kasih kepada seluruh peserta yang sudah menyempatkan waktunya untuk mengikuti rangkaian acara kita pada pagi hari ini. Saya selaku moderator mewakili seluruh peserta dan panitia. Mohon maaf, saya selaku moderator mewakili seluruh panitia yang bertugas mengucapkan terima kasih dan mohon maaf atas segala kekurangan yang terjadi. Tetap semangat dan sampai bertemu di babak final. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon untuk on cam buat dokumentasi nggih. Mohon di halaman pertama bisa on cam, kita mau buat dokumentasi. 1, 2, 3. Cheese. Lanjut ke halaman kedua. Jangan lupa senyum. Tetap semangat. 1, 2, 3. Halaman 3. 1, 2, 3. Ulang. Halaman 3 bisa diulangi. 1, 2, 3. Jangan lupa senyum. Sudah? Halaman selanjutnya sudah? Oh, sudah. Sampai bertemu di babak final. Kita tunggu di kampus kami Universitas Islam Malang. Tetap semangat, semoga berhasil semuanya. Boleh keluar. Kompetisi matematika nasional. Kompetisi Matematika Nasional Paket Hari Ilmiah ke-22. Kami nyatakan dibuka.
Boleh keluar, boleh bisa langsung live. Terima kasih semuanya, terima kasih sudah menyempatkan waktunya buat tema hari ini. Baik, sampai jumpa di babak final ya.